Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandro Zikin dari Prodi Teknik Informatika dengan NIM 2404111001020. Di sini saya akan mendemonstrasikan tugas final project dari mata kuliah Basis Data 2, yang dimana kita akan mendemonstrasikan database yang sudah saya buat, yaitu dengan tema sistem booking lapangan futsal berbasis membership. Nah, untuk mata kuliah Basis Data 2 ini sendiri diampu oleh Bapak Muhammad Kausar Sopan. Nah, mungkin yang pertama di sini kita akan mereview laporan yang sudah saya buat. Untuk laporannya yang sudah saya buat sendiri, di sini ada beberapa bab. Yang pertama yaitu ada pendahuluan, ada analisis sistem, ada perancangan database, ada implementasi logika dan modular, ada pengujian query, dan juga ada tantangan, solusi, dan pengembangan. Setelah itu ada penutup. Nah, mungkin untuk yang pertama, sesuai dengan aturan yang sudah ada di Classroom, kita akan melihat struktur database yang sudah saya buat. Nah, untuk struktur database yang sudah saya buat, di sini kita bisa langsung saja masuk ke Head MySQL. Nah, di Head MySQL sendiri ini kita bisa melihat untuk struktur database yang sudah saya buat. Nah, untuk database yang saya buat sendiri ini terdiri dari 9 tabel, dari 8 tabel. Pertama ada blokir lapangan, ada booking, ada jadwal slot, ada lapangan, ada membership, pembayaran, promo, dan yang terakhir ada user. Ada 9 yang satu lagi yaitu audit log, audit booking log. Nah, untuk blokir lapangan sendiri ini berfungsi untuk memblokir lapangan jika pada jam dan waktu user memesan itu sudah ada yang membooking. Jadi ini untuk memblokir agar tidak terjadi tabrakan dalam pemesanan lapangan. Setelah itu ada booking di sini untuk pemesanan. Setelah itu ada jadwal slot di sini untuk mengetahui slot di jam berapa saja, untuk mengetahui jumlah slotnya. Ada lapangan mengetahui jumlah lapangan dan jenis lapangannya. Untuk membership di sini untuk mengetahui siapa saja yang melakukan membership. Untuk pembayaran di sini untuk mengetahui siapa saja yang sudah melakukan pembayaran. Setelah itu ada promo diskon. Nah, di promo diskon sendiri ini ada beberapa event seperti tanggal unik dan juga ada kategori membership. Setelah itu ada user di sini. Untuk user sendiri ini adalah orang yang melakukan pemesanan pada lapangan ini. Dan selanjutnya kita akan masuk ke laporan lagi untuk melihat ERD yang sudah saya buat. Nah, di sini kita bisa masuk saja langsung ke sini. Nah, ini adalah ERD dari database yang sudah saya buat, di mana dari sini kita bisa melihat bahwasanya tabel yang sudah saya buat di sini saling terhubung satu sama lain, di mana tabel-tabel ini saling melengkapi dan saling terikat. Jadi jika semisal ada salah satu tabel yang kita hilangkan, maka akan terjadi suatu error atau kayak kesalahan gitu jika kita implementasikan untuk database-nya. Nah, untuk membership sendiri ini terhubung dengan user, dari user terhubung dengan booking, dari booking terhubung dengan jadwal slot, dari jadwal slot terhubung dengan lapangan, dari lapangan terhubung ke blokir lapangan. Nah, dari booking juga terhubung ke audit booking log. Di sini dari booking juga terhubung dengan promo diskon dan juga pembayaran. Nah, itu untuk ERD dari database saya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang query penting yang ada pada database saya. Nah, untuk query penting sendiri di sini ada 7 query yang saya gunakan, yaitu yang pertama ada query analisis jam terpadat. Nah, di sini untuk fungsi dari query analisis jam terpadat di sini untuk mengetahui di jam berapa lapangan itu paling sering dipesan, seperti itu. Nah, untuk di sini saya sudah menjalankannya. Jadi kita lihat dari sini. Nah, untuk dari query ini kita bisa mengetahui bahwasanya di jam mulai jam 4 sampai jam 5 itu adalah jam yang paling padat atau jam yang paling banyak dipesan. Nah, untuk total pemesannya sendiri di sini ada 2440. Lanjut ke query berikutnya, yaitu query pengecekan ketersediaan lapangan secara real time. Nah, untuk fungsi dari query ini sendiri untuk agar tidak ada double booking atau bentrok dalam pemesanan, seperti itu. Nah, di sini saya sudah menjalankan. Nah, untuk hasil dari query-nya seperti ini, dimana kita bisa mengetahui pada lapangan A di jam sekian sampai sekian itu sudah di booking, dan di lapangan
Contohnya jam 10 sampai jam 9 sampai jam 10 ini sudah booking. Jadi kita bisa mengetahui di jam berapa saja lapangan itu sudah di booking, seperti itu. Jadi kita bisa melakukan validasi agar tidak ada bentrok pada pembookingan lapangan. Selanjutnya di sini ada query rekapitulasi kinerja keuangan bulanan. Di sini untuk mengetahui jumlah pendapatan, jumlah akumulasi diskon yang kita berikan, jumlah pendapatan total omset bersih yang kita dapatkan, dan jumlah transaksi sukses. Nah, di sini kita bisa mengecek semuanya dari query ini. Selanjutnya ada query identifikasi pelanggan paling loyal. Nah, di sini fungsinya untuk mengetahui pelanggan dengan nama siapa yang paling sering melakukan transaksi pada lapangan kita, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya di sini ada query analisis efektif kode promo. Di sini untuk mengetahui dari promo apa yang paling sering diambil oleh customer kita, seperti itu. Selanjutnya ada query pelacakan transaksi menggantung. Di sini untuk mengetahui pending booking dan lain sebagainya. Nah, terakhir ada pelacakan pembatalan pemesanan. Nah, di sini kita bisa mengetahui siapa saja yang membatalkan pemesanan booking pada lapangan kita. Nah, di sini karena belum ada yang membatalkan, jadi belum ada nama pelanggan dan tanggal yang dibatalkan, seperti itu. Baik, selanjutnya kita akan masuk langsung ke store prosedur saya. Ini sudah saya buat. Nah, untuk store prosedur sendiri di sini saya menggunakan dua store prosedur, yaitu tabel booking validasi dan juga gardat laporan pendapatan. Nah, kita bisa langsung lihat saja di HTML. Nah, di HTML sendiri di sini ada dua. Yang pertama ada gardat laporan pendapatan. Nah, fungsi dari store prosedur ini sendiri adalah kita bisa mengetahui total pendapatan yang kita dapatkan pada bulan-bulan tertentu. Jadi jika kita tinggal memanggil store prosedur ini dan kita memasukkan dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, nanti akan muncul otomatis jumlah pendapatan yang kita dapatkan, seperti itu. Selanjutnya untuk store prosedur yang kedua yaitu tabel booking validasi, di mana kita bisa langsung memvalidasi. Misal ada user yang melakukan pemesanan, di sini kita langsung bisa memvalidasi. Jika lapangan tersebut tidak tersedia, maka akan ada pemberitahu notifikasi bahwasanya lapangan sudah di booking, dan jika lapangan tersedia maka akan ada notifikasi booking sukses. Selanjutnya kita masuk ke store function. Nah, untuk store function sendiri di sini saya ada menggunakan dua juga. Yang pertama ada status member, yang kedua ada itu diskon member. Nah, untuk store function ini sendiri memiliki fungsi masing-masing. Untuk cek status member di sini kita untuk mengetahui status member, yang untuk hitung diskon member di sini untuk mengetahui diskon berapa yang akan kita berikan kepada member tersebut. Selanjutnya di sini kita akan masuk ke trigger yang saya buat. Nah, untuk triggernya di sini sendiri juga saya membuat dua trigger. Yang pertama ada riwayat log audit, yang kedua ada trigger pembuatan faktur pembayaran otomatis. Nah, untuk triggernya sendiri ini berfungsi untuk status booking, yang kedua ini untuk memvalidasi booking, seperti itu. Selanjutnya mungkin saya akan menjelaskan tentang tantangan yang saya alami dalam pembuatan database ini. Nah, untuk tantangan itu pasti ada. Yang pertama di sini ada resiko tabrakan jadwal, di mana resiko terjadi double booking. Setelah itu ada penurunan performa ekstrim. Di sini karena ketika diuji dari menggunakan 1000 baris, di sini ada performa yang kurang optimal. Selanjutnya ada ketergantungan logika dan pada sisi klien. Nah, untuk solusi yang saya terapkan di sini ada penerapan server set scripting untuk melakukan validasi absolut. Setelah itu ada rekonstruksi, query, dan indexing. Nah, di sini karena datanya 100.000, jadi saya lakukan indexing supaya tidak terjadi delay. Selanjutnya solusi yang saya lakukan yaitu implementasi trigger dan UDF untuk mengoptimasi mandiri, seperti itu. Nah, untuk pengembangan lanjutan yang bisa dilakukan pada database sudah saya buat. Yang pertama itu ada implementasi partisi tabel. Setelah itu ada pemanfaatan MySQL event untuk pembersihan otomatis. Setelah itu ada persiapan integrasi IP, ada tabel rasional untuk manajemen inventaris tambahan, dan lain sebagainya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan pada demonstrasi final project
mata kuliah basis data 2 kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.